Selamat datang di Adu Seru Argumen. Dalam video ini, kita akan menyimak adu argumen antara Elia Myron dan Mu'alaf Koh Donditan yang membahas salah satu topik penting dalam kekristenan, yaitu kelahiran Yesus dan penetapan hari Natal. Keduanya menyampaikan pandangan dan argumen berdasarkan sumber yang mereka pahami, menyoroti perbedaan narasi, latar sejarah, serta makna perayaan Natal itu sendiri. Diskusi ini diharapkan dapat membuka wawasan dan mengajak penonton memahami isu ini secara lebih objektif. Nah, sekarang kita bahas dari Alkitab sendiri ya. Kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk bisa memahami apakah Yesus benar-benar lahir 25 Desember, kita harus tahu sejarah dari Natal itu sendiri. Kita baca mulai dari ayat Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai berikutnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia ini adalah rombongan ke-8, ya. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Namun mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran kelompoknya, berarti kelompok Zakaria, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Sebab, sebagaimana lazimnya ketika diundi untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Tuhan dan membakar dupa. Kalau dia di bait Tuhan dan membakar dupa, berarti, dan ini adalah rombongan Abia, berarti dia melakukan hari raya apa? Hari raya Yom Kippur, atau hari raya pendamaian. Nah, artinya, Imam Zakaria ini ketika bertugas di bait suci itu pada hari raya Yom Kippur. Ya. Nah, hari raya Yom Kippur pada masa itu kalau kita hitung dari kalender sejak berdirinya kota Roma, itu ada di sekitar 24 sampai tanggal 25 bulan September. Kalau kita konversi ke kalender kita pakai sekarang, waktu itu perayaan hari raya Yom Kippur itu dirayakan oleh Imam Zakaria itu pada tanggal 25 September. Nah, pada waktu pembakaran dupa ayat 10, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan mengelahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes." Artinya, malaikat memberitahu Zakaria bahwa istrinya mengandung Yohanes. Elisabet istrinya Zakaria mengandung Yohanes itu pada hari raya Yom Kippur itu kan. Hari raya Yom Kippur itu tanggal berapa? 25 September. Nah, kita loncat ke ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Dalam bulan yang ke-6 berarti 6 bulan setelah peristiwa tadi, malaikat mendatangi Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria di Galilea. Berarti 6 bulan setelah 25 September itu? Mei. Bukan, Maret. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, Maret. Berarti malaikat itu mendatangi Maria itu pada tanggal pada bulan apa? Bulan Maret. Nah, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud dan nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, berarti malaikat ini mendatangi Maria 6 bulan. Seperti ayat ke-26, 6 bulan setelah dia menemui Zakaria. Berarti 6 bulan setelah 25 September itu adalah tanggal 25 Maret. Ya. Lalu ayat yang ke-28, ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus." Jadi malaikat mendatangi Maria bahwa dia mengandung Yesus itu 6 bulan setelah bulan September, yaitu bulan Maret. Nah, perempuan mengandung berapa lama? 9 bulan. 9 bulan setelah bulan Maret itu bulan apa? Desember. Bulan Desember. 9 tambah 3 kan 12. 12, ya. Berarti Maria memang benar-benar mengandung pada bulan Maret, makanya gereja itu merayakan kabar sukacita Maria itu pada bulan Maret. Dan 9 bulan setelah bulan Maret itu adalah bulan Desember. Jadi dari Alkitab sendiri
memang Yesus benar-benar lahir pada bulan Desember. Nah, mengenai tanggalnya, mengenai tanggal dan akurasi tanggalnya, kita dapat melihat daripada sejarah. Misalnya kalau kita melihat sejarah dari dokumen gereja bernama Didaskalia Apostolorum Koptik, itu mengatakan bahwa kita, ini saya buka ya, bahwa kita merayakan Natal di dalam perayaan Natal ya, di dalam dokumen Markus Daud ya, dalam dokumen Didaskalia Apostolorum dikatakan begini. Ini dokumen ini pada tahun 160. Ya, dikatakan begini, wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kelahiran junjungan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9 Ibrani itu bulan berapa? Bulan apa? Bulan Kislev. Atau tanggal 29 bulan keempat Mesir. Bulan keempat Mesir itu adalah bulan Kiyah. Nah, tanggal 29 bulan keempat Mesir dan tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani ini, kalau dikonversi ke kalender yang kita pakai sekarang, itu 25 Desember. Begitu. Jadi memang Yesus benar-benar lahir pada bulan Desember. Ya. Nah, jadi nggak ada keraguan karena dari Alkitab dan dari sejarah juga membuktikan bahwa kita sudah merayakan Natal bahkan di abad pertama dan kedua pada tanggal 25 Desember. Lalu kemudian ada juga seperti tulisan dari Theophilus ya, Theophilus di Kaisarea itu juga sudah merayakan Natal pada tahun 160 ya, pada tanggal 25 Desember juga. Gitu. Aku mau bertanya Elia, mungkin mewakili teman-teman juga. Setiap Natal kita selalu mendengar tokoh yang bernama Sinterklaas gitu. Nah, sebenarnya Sinterklaas ini tokoh apa sih, dan apakah ia benar-benar ada di dunia ini? Oke. Apakah Sinterklaas ya, kalau kita Natal ya, kadang ada kakek-kakek tua, sosoknya kemudian berjanggut, dan anak-anak pada pergi ke anak-anak lalu tukar kado dan lain sebagainya. Nah, apakah Sinterklaas ini adalah mitos atau sebuah fakta bahwa Sinterklaas ini pernah ada? Sinterklaas ini adalah, kalau yang digambarkan hari ini itu adalah hasil perubahan daripada penginjil-penginjil daripada barat, misalnya dari Belanda dan dari Inggris. Kemudian mereka menggunakan Sinterklaas ini menjadi figur yang kelihatan fiktif. Meskipun wujud asli seperti Sinterklaas sekarang tidak ada, tapi Sinterklaas itu terinspirasi dari tokoh yang nyata. Namanya Santo Nikolaus dari Myra. Jadi dulu pada abad ketiga ada seorang bisa dikatakan bapak gereja mungkin ya. Ada seorang orang yang gigih sekali mengikut Tuhan, dan dia itu kehidupannya itu, orang tuanya itu kaya raya sekali. Nah, orang tuanya ini kaya raya sekali, dan ketika orang tuanya meninggal itu karena wabah penyakit, maka dia menggunakan seluruh kekayaannya ini untuk beramal, untuk menolong orang, untuk kemudian pokoknya menyumbang kepada orang-orang miskin. Nah, Nikolaus ini kemudian juga menolong banyak orang miskin dan anak-anak. Yang terkenal itu misalnya dulu, karena Nikolaus ini menjadi santo yang terkenal di Rusia. Ya. Nah, Nikolaus ini pernah dalam kisahnya, dalam tradisi, itu pernah menolong ada 3 anak perempuan. Jadi dulu ada seorang ayah, dia mau menikahkan anak-anaknya perempuan, ada 3 anak perempuan. Nah, 3 anak perempuan ini karena nggak ada biayanya untuk dikawinkan, untuk dinikahkan, akhirnya bapaknya ini mau membuat anak-anak ini untuk bekerja sebagai pelacur. Nah, karena Nikolaus mendengar hal ini, maka dia iba. Maka dia berikan emas yang ada di rumahnya untuk kemudian kepada bapaknya ini, agar anaknya tidak dijual jadi pelacur, tapi mereka punya biaya untuk pernikahan anaknya ini. Nah, pada akhirnya dari kisah inilah berkembang bahwa Nikolaus ini begitu menyayangi anak-anak. Sampai sekarang berkembang tentang Nikolaus yang identik dengan anak-anak, yang menyayangi anak-anak, suka berbagi kado hadiah, karena memang Nikolaus ini adalah orang yang suka sekali dengan anak-anak dan suka beramal. Ya, jadi Sinterklaas itu adalah tokoh dari yang nyata, tapi penampakannya nggak seperti sekarang. Ada identik dengan salju, kereta-kereta yang itu buat-buatan. Tapi sebenarnya Sinterklaas itu dari tokoh nyata dari abad ketiga, ya, yang bernama Santo Nikolaus itu. Dan Santo Nikolaus ini pernah menampar bidat. Bidat itu ajaran sesat. Dulu di Konsili Nikea tahun 325, Santo Nikolaus ini ada di pihaknya yang benar. Dalam hal ini pihaknya Athanasius. Dia menampar bidat Arius. Bidat
yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu hanya seperti Allah dan lain sebagainya, begitu. Jadi Sinterklas itu terinspirasi dari tokoh nyata namanya Santo Nikolaus, tapi penampakannya tidak seperti yang ada pada hari ini karena itu sudah direformasi dan direvisi. Begitu ya. Ada lagi mungkin Gracia mau tanya apa? Mungkin terkait sebuah polemik yang mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu apakah benar hari Natal yang kita rayakan sekarang ini ya sebenarnya adalah hari kelahiran dari dewa-dewa seperti dewa matahari atau dewa apa gitu? Apakah benar demikian? Oke. Berkaitan dengan dewa matahari, apakah memang Yesus itu kelahiran dewa matahari begitu ya? Tapi kalau kita juga melihat catatan sejarah gereja, yang pertama, kelahiran dewa matahari itu kapan sih? Kelahiran dewa matahari itu baru dirayakan itu pada tahun 275. Sedangkan tadi dokumen yang kita baca di Daskalia Apostolorum itu sudah merayakan Natal tahun 160. Sudah merayakan Natal tahun 180. Jadi kalau dikatakan 25 Desember itu kita merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, Dewa Matahari baru lahir 100 tahun setelah dokumen yang kita baca tadi, yang namanya itu apa? Didaskalia Apostolorum. Jadi kita sudah merayakan Natal jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari. Dewa Matahari baru dirayakan tahun 275, sedangkan Natal sudah dirayakan tahun 180. Bahkan lebih jauh, Theophilus sudah merayakan tahun 160. Jadi orang yang bilang merayakan Natal itu karena kelahiran Dewa Matahari itu orang yang gak belajar. Mereka tidak mempelajari literatur kuno, literatur gereja yang diwariskan hingga saat ini. Jadi tidak ada Yesus lahir 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Bukan kita contek mereka contek kita, orang kita yang duluan. Kecuali mereka bisa bantah dokumen kita kan. Betul. Gereja Koptik itu adalah gereja yang berdiri sampai pada hari ini. Sudah tua sekali. Dan mereka merayakan Natal itu 25 Desember dalam kalender Julian, tapi kalau dikonversi ke Gregorian itu tanggal 7 Januari. Tapi itu masalah kalender tidak terlalu bermasalah. Tapi yang pasti dokumen di Daskalia sebelum kelahiran Dewa Matahari sudah menegaskan bahwa kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Hampir 100 tahun sebelum kelahiran Dewa Matahari. Ada yang ngotot-ngotot bahwa 25 Desember hari kelahiran Dewa Matahari, ya dia memilih jadi bodoh. Karena memang dokumen kita udah jelas gitu. Ya, ada mungkin lagi dari Baik Elia, mungkin masih seputar nuansa Natal ya. Pertanyaan saya adalah kenapa sih setiap Natal gitu kita ke manapun kita pergi gitu, ke tempat-tempat mall gitu, selalu ada pohon Natal gitu, hiasan yang menjadi pohon Natal? Iya. Oke. Hiasan yang menjadi pokok utama lah. Kita sering lihat gitu di Ya setiap misalnya sudut mall. ini juga ya contek pohon Natal. Sumbernya dari mana? Kenapa bisa jadi pohon Natal ini bisa ada gitu? Kita pakai gitu. Kita pakai. Ada yang unik ya. Yang unik itu adalah pohon Natal ini bukan sesuatu atau tradisi yang ada begitu aja. Pohon Natal ini itu berakar dari keyahudian. Ya. Jadi dulu ada seorang seorang yang hebat di zamannya Makabe. Dia berhasil mengalahkan Seleukid. Karena Seleukid itu dulu pernah menajiskan bait suci. Ini sebelum kelahiran Yesus. Dia menajiskan bait suci. Pada akhirnya mereka memulihkan bait suci itu. Dan ketika mereka memulihkan bait suci itu, mereka membuat hari raya yang tidak ada di dalam Taurat sebenarnya. Tapi nama hari raya itu hari raya penabisan bait suci, atau mungkin bukan hari raya penabisan ya, tapi lebih mungkin disebut dengan hari raya pentabisan bait Allah. Kalau istilah Ibrani itu mereka sebut dengan hari raya Hanukkah. Nah, hari raya Hanukkah ini itu digelar pada bulan Desember. Ya. Nah, hari raya Hanukkah ini adalah hari rayanya orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu ikut melakukan hari raya Hanukkah. Kita baca dalam Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat yang ke-22. Ya. Yohanes 10 ayat 22. Kemudian tibalah hari raya penabisan bait Allah di Yerusalem. Penabisan bait Allah di Yerusalem waktu itu adalah di musim dingin. Nah, orang Ibrani itu berkabungnya di bulan Av atas kehancuran bait suci itu. Tapi penabisannya dipulihkan kembali itu di bulan Desember, ya. Itu di bulan Kislev, di bulan ke-9 Ibrani, itu bulan Kislev. Nah,
Tuhan Yesus pun mendatangi hari raya ini. Kemudian tibalah di hari raya penabisan sampai Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Jadi kalau orang bilang, masa Yesus lahir di musim dingin? Ini hari raya Hanukkah aja, hari raya penabisan aja, bulan Desember. Itu terjadi pada hari raya musim dingin. Jadi Yesus nggak mustahil lahir di musim dingin. Lagi pula kelahiran Yesus itu bukan di tempat yang bersalju. Dia lahir di tempat domba-domba itu digembalakan. Kalau domba-domba digembalakan, apakah ada salju? Ya nggak bisa, dia makan rumput. Padahal pada hari kelahiran Yesus, berita malaikat itu adalah orang pengembala domba. Jadi memang waktu Desember di sana musim dingin, tapi tempat kelahiran Yesus bukanlah tempat bersalju. Tapi kembali ke pohon terang. Jadi dulu untuk merayakan kemenangan Makabe atas Seleukid yang menajiskan bait suci itu, maka mereka itu melakukan hari raya penabisan bait suci itu di bulan Desember waktu itu. Nah, seperti dalam Yohanes 10 ayat 22, Tuhan Yesus pun mengikuti hari perayaan ini. Kemudian tibalah hari raya penabisan bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Nah, pada musim dingin ini Yesus itu berjalan-jalan di baitnya Allah di Serambi Salomo. Jadi memang Yesus pun mengikuti hari raya ini. Padahal hari raya ini nggak ada dalam Torah, karena itu penabisan bait suci yang dihancurkan, yang dirusak oleh Seleukid. Nah, hari raya Hanukkah ini, penabisan bait suci ini, itu disebut dengan hari raya terang. Nah, itu dirayakan bulan berapa tadi? Desember kan? Iya. Yesus pernah mengatakan, akulah terang dunia. Maka ketika Yesus ini karena hari raya Hanukkah, hari raya terang ini dilaksanakan pada bulan Desember. Jadi waktu itu di sana itu banyak lampu-lampu yang terang. Jadi seperti gambar kaki-kaki Dian itu dipasangin lilin. Nah, kalau kamu ke Israel pada bulan Desember, juga kamu akan menemukan di jalan-jalan itu pohon Natal itu berseberangan dengan pohonnya Hanukkah, hari raya terang. Jadi identik dengan lampu-lampu. Karena memang mereka orang Yahudi, bukan Kristen ya. Orang Yahudi itu merayakan hari raya terang, hari raya Hanukkah, yaitu hari raya penabisan bait suci tadi. Nah, Yesus mengatakan akulah terang dunia, dan Yesus itu pun lahir di bulan Desember itu. Nah, ketika Yesus yang lahir bulan Desember pada hari raya terang dan dia adalah terang dunia, maka kita mengekspresikan kelahiran Yesus dengan pohon yang terang. Yaitu memang tradisi. Ya, tapi kan tidak ada larangannya. Seperti orang-orang Yahudi melakukan hari raya Hanukkah, itu nggak ada di dalam Taurat. Tapi mengapa mereka menyalakan lampu-lampu yang banyak? Sampai hari ini loh. Orang Yahudi itu di bulan Desember itu melakukan hari raya Hanukkah itu 8 hari. Mereka melakukan itu. Nah, karena kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, maka kita merayakan hari kelahiran terang dunia ini yang lahir pada hari raya Hanukkah, hari raya terang itu dengan simbol pohon terang. Jadi pohon terang itu tidak salah. Ya, pohon terang itu kita pakai karena itu memang penggenapan dari hari raya Hanukkah, di mana hari raya Hanukkah ini adalah hari raya terang dan Yesus yang adalah terang dunia lahir pada hari raya terang itu. Maka kita mengekspresikan kelahiran Yesus ini dengan pohon terang. Gitu ya? Ya. Ada lagi? Oke. Seperti yang kita tahu, kita sebagai orang Kristen, kita percaya sebagaimana yang kitab suci kita katakan, yaitu Alkitab, bahwa Tuhan Yesus Kristus kan lahir di kandang domba ya, di Bethlehem ya. Ya. Namun terkait itu saya pernah lihat perdebatan yang sempat hangat di sosial media bahwa Tuhan Yesus gak lahir di sana, tapi gak lahir di kandang domba, tapi lahir di pohon korma. Jadi untuk hal ini manakah yang benar? Dia di pohon korma atau di kandang domba di Bethlehem? Apakah Yesus benar-benar lahir di kandang domba atau tidak, begitu ya? Iya. Coba ya saya cari dulu ya. Apakah Yesus benar-benar lahir di pohon kurma? Kita bisa melihat di dalam catatan gereja. Misalnya Origen dari Alexandria itu mencatat bahwa Yesus Kristus itu lahir di sebuah gua di Bethlehem yang seringkali dikunjungi pada zaman itu. Itu dalam bukunya yang berjudul Contra Celsum. Nah, bahasa Yunani yang digunakan bagi kandang di sana itu adalah patna. Dan itu artinya adalah kandang. Nah, kandang domba yang berupa gua. Bahkan Eusebius dari Kaisarea, sejarawan gereja, juga mencatat bahwa Yesus itu lahir di kandang domba yang berupa gua. Makanya sekarang kalau kamu pergi ke
ke Palestina, ke Bethlehem. Bethlehem itu kan di Palestina. Nah, kalau kamu pergi ke sana, ada namanya gereja Nativity. Gereja Nativity itu adalah gereja tempat kelahiran Yesus. Nah, kamu kalau masuk ke sana, kamu harus nunduk karena itu terbuat dari gua-gua. Jadi batu yang diukir. Nah, Yesus itu dibaringkan di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat makannya ternak waktu itu. Jadi diukir. Nah, itu yang disebut dengan palungan itu. Yesus dibaringkan di sana dan sampai hari ini itu dipelihara. Jadi dalam sejarah gereja di abad kedua dan ketiga itu sudah menjelat, misalnya Origen dari Alexandria, bahkan dia memang menyatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba berupa gua. Nah, kalau dia lahir di kandang domba berupa gua, di kandang domba yang gua mana ada pohon kurma? Lagi pula itu dataran yang agak tinggi, makanya disebut musim dingin. Nah, di dataran tinggi ada ndak pohon kurma? Jangankan oke lah, mereka bisa mengatakan di dataran tinggi ada pohon kurma. Tetapi tempat pohon kurma itu lebih banyak di Yeriko, karena itu dataran yang sangat rendah. Yesus lahir di dalam gua. Kandang domba berupa gua itu untuk menggenapi nubuatan Nabi Mika. Nah, di dalam gua yang kamu harus, emang pohon kurma itu setinggi manusia? Tidak. Pohon kurma itu tinggi sekali. Dan itu kokoh dan kuat. Jadi kalau mereka mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma, itu nggak ada dasarnya. Itu kan hanya cerita-cerita mereka. Sekarang kamu bisa nggak buktiin Yesus lahir di bawah pohon kurma? Membantah fakta sejarah tulisan Origen dan tulisan Eusebius ini. Mereka nggak bisa. Jadi kalau dikatakan Yesus Kristus lahir di bawah pohon kurma, itu bukan Yesus yang kita miliki, itu Yesus yang lain, itu Yesus-Yesusan. Masa pendapatmu lebih hebat daripada data sejarah loh? Kita punya data sejarah, Eusebius dan Origen. Ya, Contrasilsum itu tulisan dia di bukunya yang pertama. Ya, jadi Yesus lahir di bawah pohon kurma itu hanya ucapan orang-orang yang menghayal, yang mungkin tidak mempelajari data-data gereja. Ya. Jadi Yesus benar-benar lahir di kandang domba yang berupa gua di Bethlehem. Ya, kamu ada pendapat apa dari semuanya ini untuk disampaikan kepada teman-teman? Oke, mungkin kalau dari saya ya, kita mungkin banyak di tengah-tengah banyak polemik Natal ini, tapi kita harus tetap mengingat kembali apa tujuan kita merayakan Natal gitu. Kita merayakan Natal bukan karena kemewahannya, bukan sekedar karena sukacita Natal saja, tapi kita merayakan Natal karena kita mengingat kembali siapa yang telah datang ke dunia ini, siapa yang telah lahir ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa Allah yang datang untuk menjadi manusia, kita manusia nggak akan ada harapan. Jadi bisa dibilang ketika kita merayakan Natal, kita sedang merayakan datangnya harapan bagi kita umat manusia yang nggak sama sekali punya harapan. Itu aja sih mungkin. Ya, Aldo, ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pertanyakan tadi, menurut saya Natal ini juga merupakan satu event yang sangat spesial bagi kita umat Kristen untuk kembali mengingat loh bahwa ternyata Natal itu bukan cuma sekedar pohon Natal yang terang atau gimana pun, tapi juga mengingat bahwa kedatangan Tuhan kita ini loh yang menjadi spesial, dan kita harus bersukacita sebagai orang Kristen karena juru selamat itu datang untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Oke. Sebelum kita tutup, mengenai pohon Natal yang tadi Aldo tanyakan, kenapa sih harus pakai pohon cemara gitu ya? Tapi uniknya pohon cemara itu digunakan oleh orang Yahudi duluan loh. Misalnya kalau kita lihat di dalam Talmud Babilonia ya, Gitin 57a ayat yang ke-21, di sini dibunyi begini. Menarik, dalam tradisi Yahudi terdapat kebiasaan menanam pohon. Saat kelahiran anak perempuan, pohon cemara itu ditanam. Dan pada saat kelahiran anak laki-laki, pohon cedar ditanam. Ketika mereka siap menikah, 2 cabang dipotong dari setiap pohon untuk membentuk 4 tiang yang menopang kupah. Jadi pohon-pohon dengan hiasan lampu-lampu itu bukan murni dari kekristenan juga. Ternyata itu juga sudah dilakukan sebelum orang Kristen melakukan, yaitu hari raya Hanukkah, pohon terang itu. Pohon kan hari Hanukkah itu hari raya terang. Maka pohon-pohon cemara tadi itu dihiasi dengan lampu-lampu. Nah, kita juga mengadopsi itu. Tapi maknanya sudah berbeda. Kalau mereka lampu terang mereka adalah hari raya Hanukkah, penabisan bait suci. Kita lampu terang kita memperingati hari kelahiran sang terang dunia,
yang kebetulan hari raya terangnya mereka Hanukkah dengan kelahiran Yesus itu bertepatan di bulan Desember pada musim dingin. Itu ya. Jadi jangan ada yang anti dengan pohon Natal karena memang itu semua ada sejarahnya gitu ya. Taunya Natal itu kan cuma hari lahir yang disebut dengan Yesus Kristus ya Bu ya, betul kan? Ada nggak Bu kalau di Islam yang bilang Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih? Sama atau beda Bu? Namanya aja beda ya, hurufnya beda? Enggak Bu, walaupun namanya tulisannya beda, tapi maknanya atau artinya atau latar belakangnya atau ya bahasanya itu sebenarnya sama, orangnya sama Bu, orangnya ya, cuman diceritakan berbeda gitu. Contoh misalnya apa ya, orang Yahudi kenal namanya Abraham gitu, ya, orang Arab nyebutnya Ibrahim, sama nggak Bu? Orangnya sama, cuman orang bahasa Ibrani menyebutnya Abraham, orang berbahasa Arab menyebutnya Ibrahim. Sama. Kalau kata Ustadz Babe Haikal itu di Tanah Abang orang manggilnya Boim gitu. Boim kependekan dari Ibrahim ya, itu adalah masalah transliterasi atau paralel bahasa. Memang kalau nama itu kan harusnya nggak boleh diterjemahkan ya, tapi lidah orang kan memang beda-beda ya. Contoh nih, apa namanya, kameramen saya orang Sunda Bu nih, kalau kita ngomong sama dia nih, bener gak sih orang Sunda nggak bisa ngomong F? Katanya gitu ya. Dia bilang enggak, kata siapa itu fitnah kayak gitu. Tetap aja pakai P gitu. Kemarin saya nonton TV kayak gitu. Nah, itulah lidah suku beda-beda gitu ya. Orang Jepang coba dipaksa suruh ngomong apa R ya, nggak bisa ya ngomong R ya, keluarnya tetap aja L gitu. Itulah bangsa-bangsa dengan bahasa masing-masing ya, kitanya yang harus mempelajari. Jangan kita buru-buru Yesus, Isa, hurufnya aja udah beda jauh gitu. Nah, tapi kita nggak tahu Yesus itu dari mana. Kata Yesus bisa jadi Yesus dari mana, itu sejarahnya memang panjang ya. Jadi aslinya orangnya sama, aslinya namanya dia tuh Iso sebenarnya, karena dia dan orang tuanya itu adalah orang Yahudi yang berbahasa Aramaik. Pernah dengar Bu bahasa Aramaik? Di Palestina sana, di Palestina, tapi bagian utara ya Bu ya, itu bahasanya sudah ada campuran dari bahasa-bahasa Syriak namanya, disebutnya bahasa Aramaik. Aslinya mereka menyebut dengan nama Iso ya. Orang Arab nyebutnya Isa. Iso sama Isa kan mirip belakangnya aja gitu kan. Ketika bangsa Israel dijajah oleh Romawi, orang Romawi pakai bahasa Yunani. Orang Romawi suruh nyebut Iso nggak bisa, sama seperti orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu. Mereka menyebutnya apa? Isos. Kalau orang Romawi selalu belakangnya ada us gitu. Saya nggak tahu, mungkin engkus yang di Sunda juga mungkin keturunan Romawi apa enggak, saya nggak tahu. Ya kan ada engkus gitu kan. Ya nggak tahu ya, siapa tahu dulu ada leluhurnya orang Romawi, nggak tahu juga. Jadi kalau orang Romawi ngomong selalu nama orang itu belakangnya selalu dikasih dengan apa namanya, lafaz us gitu. Kalau orang Yunani bukan us, as ya. Jadi kalau Andreas gitu belakang Matias gitu. Tapi kalau Romawi Matius gitu, ya. Jadi orang Romawi menyebut Iso nggak bisa, dia nyebutnya Isus. Sampai abad ke-16 Bu, abad 16 itu pada tahun 1500-an ya berarti ya. Jadi kalau yang dianggap dengan Iso atau Isa ini lahir misalnya di abad pertama Masehi ya, ini abad 15 ini berarti 1500 tahun setelah ada Nabi Isa alaihissalam. 1500 tahun baru orang Eropa nih, orang Eropa dari bangsa Itali, namanya Giorgio siapa ya, Tursino namanya. Nah, saya nggak tahu nih orang Italia ini keturunan Jawa apa gimana kok Tursino.
Jadi memang lucu ya kadang-kadang ya. Yang di sini Soekarno, di sana bisa ada Tursino gitu, kok bisa ada mirip-mirip gitu ya. Si ahli tata bahasa Tursino ini yang pertama kali menciptakan huruf J. Nah, ya, jadi dulu huruf Latin itu ada huruf I, tapi belum ada huruf J. Sampai abad 16 baru ada huruf J. 100 tahun setelah ada huruf J, baru ada kata Jesus pertama kali. Berarti tahun 1632 yang saya tahu. Di sebuah pengadilan di Inggris, salah satu dokumennya baru menyebut kata Jesus, gitu. Jesus, bahasa Inggris ya. Kata Jesus sendiri baru masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen baru di abad 18, kira-kira di tahun 1750 ya. Huruf J 1524, kata Jesus pertama kali 1632, masuk ke dalam Bible 1750. Butuh 200 tahun lebih untuk masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Nah, terus sebelumnya kata apa? Isus, masih pakai bahasa yang Romawi gitu. Isus gitu. Saya bawa Bible-nya sebenarnya tuh ada di mobil, cuma saya nggak turunin ya. Lama-lama koper saya jadi tambah berat soalnya Bible-nya nambah terus gitu. Yang mana? Yang masuk ke dalam Bible itu baru masuk di tahun 1750, Bu. Ya, namanya Thomson Bible. Thomson Bible ini juga sebenarnya terjemahan-terjemahan yang berasal dari King James Bible. King James Bible atau kitabnya orang Kristen yang diterbitkan tahun 1611 itu belum pakai kata Jesus, masih pakai kata Isus, ya, sama dengan yang di Romawi. Oke. Jadi sebenarnya sama, mau Iso Aramaik, mau Isa bahasa Arab, mau Isus bahasa Romawi, mau Yesua bahasa Ibrani, orangnya sama, orangnya, cuman ceritanya berbeda. Ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen diceritakan namanya Yesus lahir di Bethlehem, taruh di palungan. Nanti gereja bilang lahirnya di kandang kuda, padahal di kitabnya nggak ada tulisan kandang kuda, cuma ada tulisan palungan gitu aja, ya. Terus kemudian lahir dan dijadikan Tuhan, diceritakan mati di salib, bangkit di hari ketiga, terus diangkat. Yang Islam masuk ke dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam di bawah pohon korma, tapi lokasinya memang nggak ditulis di mana, ya. Kalau di kitabnya orang Kristen ditulis di Bethlehem, di Quran Maryam hanya disuruh untuk menjauh dari kota Yerusalem ke sebelah timurnya Yerusalem, di tempat yang banyak kurma, pohon kurma, ya kan? Kalau kita membaca kan, Maryam disuruh menggoyangkan batang pohon kurma supaya kurmanya jatuh bisa dimakan oleh ibunya Nabi Isa alaihissalam. Bulan apa kira-kira pohon kurma tuh kalau sampai digoyang tuh pohonnya jatuh? Gitu. Nah, pada musim panas, nggak mungkin musim dingin kurma berbuah gitu, ya. Kalau di Kristen, di kitabnya Kristen, Bu, tidak ditulis Yesus lahirnya bulan apa. Bulan Desembernya nggak tertulis, apalagi tanggalnya juga tidak tertulis, ya. Jadi tidak tertulis atau diceritakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, yang agak janggal di kitabnya Kristen itu ditulisnya begini: sebelum Yesus itu lahir, itu malaikat Gabriel, kalau kita sebutnya malaikat Jibril. Siapa, Bu? Cukup sampai Jibril? Tambahin dong, Bu, alaihissalam. Ya gitu ya. Kalau di kitabnya Kristen disebutnya hanya malaikat Gabriel, kalau di Al-Quran sebutnya malaikat Jibril alaihissalam, memberitahukan itu kepada Maria nih, ibunya Yesus, pada waktu gembala-gembala. Nah, gembala apa? Gembala domba sedang menggembala domba di padang gitu. Kira-kira kalau benar Yesus lahirnya bulan Desember, tempatnya di Palestina, padahal di Palestina tuh kalau Desember sedang musim dingin. Nah, pertanyaannya kan jadi gembala-gembala yang mana yang berani keluar malam-malam gembalain domba gitu.
itu nggak masuk akal gitu ya. Keluar rumah aja nggak berani, ini gembalain domba di padang lagi gitu. Nah itu yang mendapat kritikan bahwa tidak mungkin Yesus lahir pada bulan Desember gitu ya, karena juga tidak tertulis gitu. Nah terus dari mana dong orang Kristen kok bisa merayakan kelahiran Yesus bulan Desember gitu? Ada tradisi Bu ya, tradisi tidak cuma hanya bangsa Israel tapi dari bangsa-bangsa sebelumnya yang punya cara menghitung orang ini lahirnya bulan apa gitu, atau tanggal berapa gitu. Dari mana? Bagaimana caranya? Kalau orang-orang itu tahu kapan orang itu mati. Nah, ketika orang mati, tanggal berapa kan ketahuan. Dari tanggal itu, zaman dulu tradisinya mereka mengatakan bahwa kalau dia mati misalnya nih Bu ya, misalnya tanggal 25 Maret misalnya. Berarti dianggapnya 25 Maret itu adalah hari di mana orang itu sedang terjadi pembenihan di kandungan ibunya. Paham nggak Bu maksudnya? Bukan lahir Bu, belum lahir, baru menjadi, nah, baru menjadi dibuahi gitulah Bu lah, ya, pembenihan gitulah. Jadi kalau misalnya dia matinya 25 Maret, orang zaman dulu bilang berarti dia jadi manusia di perut ibunya juga tanggal 25 Maret. Baru jadi nih Bu. Berarti kalau 25 Maret lahirnya bulan apa? Kan tinggal tambah 9 bulan. Ya kan? 25 Maret tambah 9 bulan, jatuhnya Desember. 25 Maret ke 9 bulan jadi 25 Desember. Itu Bu caranya. Cara mereka ngitung gitu ya. Gampang banget gitu istilahnya. Tapi itu adalah tradisi ya. Sekarang bagaimana kita bisa menentukan orang itu di benih ibunya? Dia harus ke dokter kandungan, ibu kapan terakhir datang bulan gitu kan gitu. Ditanyanya begitu kalau sudah masuk dalam ilmu pengetahuan. Tapi zaman dulu kan belum begitu. Makanya orang dulu menganggap orang itu lahir caranya dihitung mundur dari tanggal dia mati gitu. Ya. Itu cara pertama mereka menghitung ya. Itu orang-orang tradisi bangsa Yahudi. Diteruskan sama Kristen yang sudah tumbuh di abad pertama, kedua, ketiga itu mengikuti tradisi bangsa Yahudi, menghitung tanggal lahirnya Yesus menjadi dengan cara seperti itu. Karena matinya dianggap tanggal 14 bulan Nisan. Nah, ini tradisi Yahudi lagi nih Bu ya. Bulan Nisan itu bulannya Yahudi. Dikonversi ke kalender Masehi, jatuhnya 25 Maret. Nah, 25 Maret tinggal tambah 9 bulan, jatuhlah 25 Desember. Itu Bu caranya. Pertama, itu cara pertama. Kenapa kok Yesus dianggap lahir 25 Desember ya? Banyak nanti bapak-bapak gereja atau pemuka-pemuka agama Kristen yang mengemukakan tentang itu di awal-awal ya, di abad awal-awal gitu lah. Izin minum dulu. Mohon maaf nih Bu, suara saya agak habis nih. Waduh, saya kemarin tuh baru pulang dari Bali Bu. Di Bali, ceritanya kan tahun baruan ya Bu ya. Oh, tahun baru ke Bali ngapain coba? Aduh. Ibu ini udah suzon aja sama saya. 31 Desember terbang ke Bali, mau ngapain coba tuh? Pasti dugem gitu. Padahal Bu, 31 Desember saya ke Bali, saya diundang sama satu keluarga Bu, keluarga muslim, tinggalnya di Denpasar. Anaknya kelas 2 SMA. Bulan September yang lalu anak mereka murtad, masuk agama Katolik. Anak kelas 2 SMA Bu, umur 16 tahun. Kok bisa? Nah loh, kok bisa? Bisa lingkungan. Orang tuanya baru ngaku sama saya. Iya kok, saya ini kurang perhatian sama anak kok. Saya ini sibuk. Bapaknya kerja di BNI, ibunya kerja di Mandiri. Oh, dua-duanya orang sibuk semua lah. Anaknya 3, mungkin kurang perhatian. Ketika kurang perhatian, umur 16 tahun kan lagi nyari siapa aku gitu kan. Nah, jadi dia mencari jawaban. Dia tanya-tanya kepada orang tuanya nggak bisa jawab.
Dia tanya-tanya kepada ustadz, ustadznya juga nggak bisa jawab. Dia tanya ke gereja, dijawab gitu. Dijawab dengan doktrin gitu. Akhirnya dia murtad bulan September yang lalu. Orang tuanya minta tolong, ya kan? Akhirnya dari iparnya keluarga ini nonton video saya gitu, sering nonton gitulah. Istrinya udah komplain, kok ini suami saya nih kalau malam bukan pegang saya, pegangnya handphone kata. Nonton video Dondi terus katanya, bukan saya yang dipegang gitu. Anaknya berapa bu? 3, itu udah dipegang bu ya. Nah akhirnya diundanglah saya ke sana. Saya punya waktunya 31 Desember, saya terbang ke sana, nyampe sore langsung ke rumah orang tua itu, ngobrol, diskusi dari jam 7 malam ya sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam nggak dikasih makan lagi. Sudah dibeliin makan, cuman karena saya udah keburu ngobrol jadi makanannya nggak kemakan gitu. Udah ngobrol 3 jam baru inget, oh iya belum makan, sambil makan sambil ngobrol. Jadi alhamdulillah ketika di Bali 31 Desember pukul 12 malam, 12 maksudnya tanggal 00 ya, pas pergantian tahun baru itu di rumah itu di sekelilingnya semuanya pada mercon semua. Wah berisik banget. Tetapi ketika mercon itu semua dinyalakan, saya mensyahadatkan anak itu kembali masuk Islam. Alhamdulillah ya. Hah? Iya, ya kalau mau dibilang cepat tapi dari bulan September bu. Karena orang tuanya baru tahunya 2 minggu kemarin. Baru tahunya baru pertengahan Desember, September, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan baru ketahuan. Ya, nah alhamdulillah. Jadi saya kembali bukan dugem bu, gitu. Ajeb-ajeb gitu. Itu malam tahun baru di Bali sudah selesai, subuhnya sampai saya pulang kajian terus, alhamdulillah. Dibikin sebuah acara di Bali di sebuah kafe yang punya muslim, alhamdulillah dibikin acara, undangan bebas buat siapa aja mau datang boleh. Ya yang datang banyak kan muslim, tapi ada orang Kristennya juga, ya datang juga di acara itu, dengerin gitu. Nah di Denpasar, ketika diberikan waktu tanya jawab, si moderatornya bilang ada yang non muslim di sini, ada yang tunjuk tangan. Nah silakan yang non muslim duluan yang tanya, saya bilang. Yang muslim harus sabar, saya bilang. Tunggu ya, yang non muslim dulu yang tanya. Ya sudah, dia tanya, saya jawab. Kemudian acara selesai, yang non muslim ini ngobrol lagi sama saya sambil makan. Ngobrol 1 jam lah, kurang lebih 1 jam ya. Alhamdulillah masuk Islam di kafe itu gitu. Masuk Islam di kafe. Enggak bu, kalau yang kafe cuma 1, yang lain masjid semua. Tapi 1 kali saya ngisi kajian itu di sana, kajian subuh, namanya kajian musola apa gitulah, saya lupa namanya, tapi judulnya musola gitu ya. Ketika saya masuk, mana musolanya pak? Oh di lantai 2. Oh ya, naiklah kita. Begitu naik, saya lihat lebih besar dari ini bu tempatnya, 3 kali lebih besar dari ini, disebut musola. Bingung nggak pak? Saya begitu naik, ini musola nih pak, sebelah itu. Tadi sama DKM-nya kan, dapat izin masjid susah katanya. Ya, susah dapat izin untuk masjid itu susah. Di seluruh Denpasar itu katanya masjid cuma 4 katanya. Yang lain ada, tapi namanya sebut musola gitu. Tapi musola yang gede-gede pak. Musola sama ini 3 kali lipat gedenya dari ini. Alhamdulillah ya. Artinya saya senang karena saya bisa membagikan ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi. Iya, ilmu seperti inilah yang membandingkan antara Islam, Kristen dan Yahudi. Jadi kalau kita tahu di dalam kitabnya mereka isinya apa gitu ya, ketika kita berbicara dengan orang Kristen sendiri dan kita bisa membuktikan asal usul kitab mereka dari mana, siapa yang menulis, ada kitab yang tidak diketahui siapa yang ngarang, terus ada ayat-ayat yang kontradiksi, bahkan ada ayat-ayat yang tidak otentik. Jangan bilang tidak asli pak, orang bilangnya palsu, saya bilangnya tidak sahih aja pak.
Kita taunya kan sohih Pak ya, sohih doif gitu ya. Saya bilangnya tidak sohih gitulah. Ya, artinya kita hanya mengajak saudara-saudara kita untuk berpikir gitu aja. Tapi kita tidak boleh memaksakan. Ya, terus kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri ternyata yang disebut dengan Yesus Kristus itu yang dituhankan oleh saudara kita, ternyata kok malah kita yang mengikuti perbuatannya. Tahu nggak Bu maksudnya? Tahu nggak Bu maksudnya? Di Islam kita yang laki-laki sunat, ya kan? Di kitab mereka Yesus sunat. Di Islam kita sholatnya sujud. Di kitab mereka nggak cuman Yesus saja, Yesus, Abraham, Musa, Nuh, terus kemudian Harun, Daud, kemudian Esra, Yosua, semuanya pada sujud. Di kitab mereka ada ayatnya. Kita semuanya sholatnya sujud, gitu. Kita puasa, ya Bu ya. Yesus puasa, Nabi Musa puasa, semua pada puasa nabi-nabinya di kitab mereka. Kita gak makan babi. Yesus sendiri juga gak makan babi karena dia bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapi. Sebelum langit dan bumi itu hancur, satu iota pun dari Taurat tidak akan dihilangkan. Nabi-nabi yang lain sebelumnya juga gak makan babi, kita gak makan babi. Di kitab mereka juga diceritakan bahwa kalau yang di kitab mereka kan yang disalib Yesus, ya kan? Di Quran kan orang yang diserupakan. Jadi terlepas daripada yang di kitab mereka tuh yang disalib siapa, ketika jenazah yang diturunkan dikafani. Kita juga dikafani ya Bu ya? Iya, kamu udah meninggal kok. Kan belum. Maksudnya yang meninggal di dalam Islam jenazah dikafani. Di kitab mereka juga dikafani. Gitu. Dan kita bisa membuktikan bahwa ternyata kita yang melakukan atau mengikuti sunnah Yesus yang di dalam Bible. Sunnah Yesus buktinya. Loh, betul kan? Istilahnya gitu Pak ya, sunnah Yesus di Bible. Kita yang melakukan. Jadi kalau kita, saya sering berdiskusi dengan teman-teman Kristen gini. Jadi kalau kita melakukan sunnah Yesus, ternyata setelah kita mati, Yesus ternyata Tuhan, dan yang kita sembah adalah Tuhannya Yesus, kita akan rugi apa Bu? Nggak rugi ya Bu ya? Walaupun kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang kita sembah adalah Tuhannya Yesus, tapi kita melakukan apa yang Yesus lakukan, ternyata setelah mati, ternyata Yesus Tuhan. Ruginya di mana? Ya nggak apa-apa, paling cuma Tuhan toh gitu paling. Ya nggak? Tapi kalau orang Kristen yang sepanjang hidupnya menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, setelah mati ternyata Yesus bukan Tuhan. Gimana? Nangis bombay dong berarti ya? Minta dikembalikan lagi jadi manusia gitu ya? Sudah terlambat. Nah, jadi saya sering bilang ke teman-teman yang Kristen, jadi kalau kita sekarang nih hidup di dunia nih, kan kita sudah mengikuti kitab-kitab yang sudah ada di depan kita. Ada Quran, ada Bible. Ya, mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Keyakinan masing-masing harus tetap saling dihormati. Kita tetap harus saling menghormati keyakinan mereka. Saya cuma ngajak mikirnya, ya itu kita pakai manajemen resiko lah namanya. Itu namanya manajemen resiko. Mentang-mentang saya dulu kerja di perusahaan, jadi ngomongnya manajemen resiko gitu. Nah, ketika ada manajemen resiko, ada resiko yang lebih kecil dan ada yang lebih besar, mana yang kira-kira aman buat kita? Itu aja. Yang lebih kecil pasti. Nah, yang lebih kecil yaitu di Islam. Ya, dengan analogi seperti itu gitu deh. Dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka. Alhamdulillah, ketika ada orang-orang teman-teman Kristen yang mau mengikuti resiko yang paling kecil, bersahadat. Ya, itu yang saya lakukan dengan teman-teman Kristen. Balik lagi dong ke Natal ya. Udah selesai belum tuh Natalnya? Hah? Belum ya? Ini hidup kan nih? Nah, jadi tadi cara pertama ya. Cara pertama orang zaman dulu menentukan kapan dia lahir, caranya begitu. Yang kedua, kenapa kok Yesus bisa dianggap atau diperingati hari kelahirannya 25 Desember? Ini cara yang kedua. Yang kedua ini, aduh ini suara nih. Pulang dari Bali habis jadi mau pilek.
Nah, habis ini mau ke Jawa lagi nih, Bu. Sampai tanggal 13 lagi nih. Aduh. Yang kedua, itu ada yang namanya istilahnya tradisi juga nih, Bu. Ini juga tradisi ya. Nggak tahu lagi kajian, main telepon aja ya. Oke, sebentar. Ini supaya saya nggak salah ngomong nih, soalnya ada nama-nama yang susah disebut nih. Oke, sebelum ada Kristen, orang-orang zaman dulunya, Romawi, Yunani dan sebagainya, bangsa-bangsa itu kan hidup di daerah utara, gitu kan, Eropa Utara. Ini kalau kita ngeliat fisiknya aja, Bu, bumi bulat apa datar, Bu? Oh, bulat ya, belum berubah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Bumi yang bulat ini kan berputar, berotasi. Matahari juga berotasi kan, Bu. Jadi bumi yang berotasi ini kan juga menerima sinar matahari. Ketika menerima sinar matahari, separohnya bumi ini kan menerima sinar matahari. Tapi separohnya ini apakah ujungnya kutub utara, ujungnya kutub selatan? Belum tentu, gitu ya, belum tentu. Jadi ada bagian bumi yang khusus di bagian utara yang mendekati ke kutub utara, itu tidak menerima matahari seperti kita di Indonesia ya. Kita ini kan di Katulistiwa, jadi nggak mungkin kita nggak dapat matahari full 12 jam gitu. Kalau mereka mungkin mereka bisa tidak menerima matahari sepanjang kita gitu di sini ya, karena di tempat mereka tidak menerima matahari yang penuh seperti kita. Jadi akhirnya timbul pemikiran-pemikiran orang zaman dulu. Ketika mataharinya kelihatan kecil, terus bisa makin besar sampai akhirnya kelihatan full. Orang dulu jadi mikir. Contoh lah, nggak usah di barat lah, di Indonesia juga banyak ya yang begitu ya. Gunung disebut perahu yang ditebalikin gitu. Apa, Bu? Tangkuban perahu. Ya, itu adalah legenda atau apa, mitos gitu ya. Orang zaman dulu punya cerita tertentu untuk menggambarkan Tangkuban Perahu itu dulu adalah perahu yang ditebalikin. Begitu juga orang-orang sana. Ini wajar karena orang-orang zaman dulu kan belum bisa berpikir seperti orang zaman sekarang gitu ya. Jadi mereka mikirnya gini, bikin legenda ketika mataharinya tidak terlihat secara penuh, ini seolah-olah mereka menggambarkan matahari itu sebagai dewa gitu, Bu. Ya, disebut sebagai dewa. Kalau belum penuh, ini lagi berperang nih gitu, lagi berperang atau mungkin lagi ditawan gitu lah. Seperti itulah kurang lebihnya. Sampai akhirnya matahari itu terlihat penuh, itu terlihat penuhnya pas tanggal 25 Desember gitu. Jadi pas 25 Desember mataharinya terlihat penuh gitu. Mereka mikir, ini dewa matahari menang gitu, tidak terkalahkan gitu. Disebutnya apa itu? Peristiwa seperti itu namanya Sol Invictus. Ada uslah gitu ya, Sol Invictus. Sol itu yang disebut dengan dewa Sol gitu. Dewa Sol itu adalah dewa matahari ya. Itu dari mulai zaman orang ribuan tahun dari sekarang. Ketika mereka sudah merayakan hari-hari seperti itu berlangsung terus ribuan tahun, bahkan sampai tetap dirayakan oleh bangsa Romawi gitu. Nah, ketika bangsa Romawi masih merayakan hari matahari itu, Natal atau 25 Desember untuk menyembah dewa matahari, masuklah agama Kristen dengan Yesusnya gitu loh. Ya, jadi Yesus ini kan sebagai apa? Istilah dewa atau Tuhan barunya orang Romawi gitu. Orang Romawi yang pagan mendapat agama baru. Tuhannya siapa? Yesus. Yesus inilah yang akhirnya menggantikan dewa Sol itu. Karena tanggal 25 Desember itu sudah hari sakral buat mereka. Pokoknya kalau 25 Desember dugem gitu lah. Ya, ajab-ajab gitu lah. Pesta gitu lah. Makan, minum, pokoknya begitu mereka. Ketika ada agama baru, Tuhannya berubah menjadi Yesus, terus menggantikan dewa Sol ini. Mau nggak, Bu, kira-kira orang Romawi kalau nggak ada ajab-ajabnya? Nggak mau. Ngapain? Mau Tuhannya siapapun yang penting ajab-ajab gitulah gitu ya, yang penting pesta poranya. Nah, tapi kalau tanggal 25 Desember tetap Tuhannya diganti ya, Tuhannya diganti, tapi pesta poranya tetap. Mau nggak, Bu?
ayo aja lah, yang penting pesta pora kan gitu. Yang penting partinya gitu. Mereka mungkin nggak pikir bodo amat Tuhannya siapa, yang penting party gitulah. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih ya, ini bahasa inilah, bahasa gaulnya begitu ya. Jadi Yesus yang dianggap sebagai Tuhan yang baru masuk ke dalam Romawi, menggantikan Dewa Sol yang disebut dengan matahari yang tidak terkalahkan gitu ya. Referensinya banyak. Nah, Kristen sendiri masuk ke Romawi sebagai agama negaranya Romawi itu nggak cuma setahun 2 tahun, butuh waktu cukup lama. Tahun 313, kaisar yang berkuasa waktu itu Kaisar Konstantin namanya ya. Kaisar Konstantin ini yang pertama kali bisa dikatakan membawa agama Kristen ke Romawi. Ceritanya gimana? Ada juga ceritanya, mungkin ada perang. Kaisar Konstantin seperti melihat di langit, seperti di awan-awan itu seperti tanda salib dan sebagainya. Di cocokologi itulah adalah bentuk pertolongan daripada Yesus kepada dia karena dia lagi perang. Terus Konstantinnya menggandeng orang-orang Kristen. Akhirnya menggandeng itu dengan cara apa? Dibikinlah semacam kayak konsili gitulah. Jadi orang-orang Kristen yang digandeng sama Kaisar Konstantin ini dianggap sebagai orang-orang yang bisa mengendalikan orang-orang Kristen. Kan biasa Bu ya, begitu kan biasa kan. Saya mau suara nih dari suatu daerah, yang saya pegang kan dedengkotnya dulu gitu. Dedengkotnya ini yang bisa mengendalikan orang-orang di sana. Kurang lebih seperti itu. Tahun 313 Kaisar Konstantin membuat sebuah dekret. Pakai dekret nih namanya. Decree of Milan. Milan itu kan nama kota di Italia. Dinyatakan bahwa Kristen boleh dipeluk, boleh peluk lagi. Iya benar ya, dipeluk ya. Dipeluk begini, bukan? Dirangkul. Boleh dianut gitulah ya di Romawi. Tapi belum jadi agama negara. Cuman boleh istilahnya menjadi agama yang legal gitulah di Romawi. Tapi belum menjadi agama negara. Barulah tahun 380 kaisar yang baru namanya Kaisar Theodorus membuat dekret lagi, namanya Decree of Thessalonica ya, menyatakan bahwa Kristen menjadi agama yang resmi untuk Romawi, jadi agama negara gitu ya. Berapa tahun tuh? 313 ke 380. Itu kan butuh waktu puluhan tahun kan untuk menjadikan Kristen sebagai agama negaranya Romawi. Sepanjang itu ada 2 konsili yang penting ya. Yang pertama diadakan di Nisea. Nisea itu daerah kekuasaan Romawi juga. Nisea itu sekarang adanya di Turki. Bikin konsili, dikumpulkanlah pemuka-pemuka agama. Sebagian bilang Yesus itu Tuhan, sebagian bilang Yesus bukan Tuhan gitu. Setelah konsili, tahu konsili Bu? Muktamar. Nah, muktamar langsung tahu gitu. Konsili sama muktamar sama lah. Nah, di konsili itu akhirnya diambil voting gitu. Jadi Tuhan by voting gitu. Loh iya, ya kan karena tidak sepakat. Loh kalau kita konsili, kalau kita muktamar mau milih RT aja akhirnya voting ya Bu ya. Jadi RT by voting juga berarti kan. Nah, pada waktu konsili itu di voting akhirnya ditetapkan bahwa Yesus itu punya hakikat yang sama dengan Bapa atau dengan Tuhan. Sejak saat itulah Yesus dianggap dia juga Tuhan gitu. Ya, 325. Sudah ada Trinitas belum Bu? Belum, baru Duinitas, dua gitu. Loh iya dong, kan baru Yesus sama Bapa, berarti kan Duinitas. Tahun 381, setahun setelah Kristen jadi agama resminya Romawi, bikin muktamar lagi, namanya Konsili Konstantinopel. Ditetapkan bahwa Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Roh Kudus juga Tuhan gitu. Jadi ditetapkan bahwa Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Hah? Ya ini keyakinan, ya ini keyakinan mereka. Saudara kita yang Kristen, kita tetap harus menghormati, ya.
Iya bilangnya begitu, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Ya ini keyakinan mereka, ya kita tetap harus menghormati. Tapi di kitabnya mereka diceritakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yang baptis siapa? Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya alaihissalam. Jadi kalau di kitabnya Kristen, Yohanes Pembaptis itu termasuk yang orang paling hebat juga gitu, bisa membaptis Tuhan. Loh iya dong, kan katanya Yesus Tuhan dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes membaptis Yesus itu di Sungai Yordan, diceritakan lagi di kitabnya mereka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ya kan? Setelah itu ada suara di langit, inilah anakku yang kukasihi, Yesus maksudnya. Jadi ada Yesus di sungai, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara di langit, Bapa gitu kan. Tiga-tiganya nih nongol bareng gitu di sini. Terus mau bilang satunya dari mana gitu. Nongol bareng masalahnya. Ya, tapi itu adalah kan keyakinan mereka. Kita tidak boleh olok-olok, kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ya, itu pesan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung loh. Nggak boleh loh, ya. Saya ditugaskan berdebat dengan pendeta, tapi saya punya rambu-rambu, saya diberi rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Al-Quran. Karena di Quran disebutkan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Terus kemudian janganlah kamu mencaci maki sesembahan mereka, karena mereka akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Jadi kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Oke, ini hanya fakta sejarah, ya. Nah, itu konsili tadi Nisea, Konstantinopel sudah selesai belum Bu akidahnya mereka? Belum, masih banyak. Setelah itu konsili Efesus 431 menyatakan Maria sebagai Theotokos. Apa tuh Theotokos? Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau ke bumi harus ada yang nganter, gitu. Bunda Maria. Gitu. Ya. Ya itu keyakinan, sekali lagi itu keyakinan, yaitu hak mereka. Ya. Terus kemudian ada lagi konsili Kalsedon tahun 451 Masehi menetapkan bahwa Yesus punya duinatur gitu. Ada yang tahu nggak Bu duinatur? Hah? Bahasanya pusing. Duinatur itu artinya sifat ganda. Sifat ganda itu artinya Yesus sepenuhnya manusia, Yesus juga sepenuhnya Tuhan. Itu akidah, gitu kan? Tadi konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, Kalsedon 451 Masehi. Ketika konsili Kalsedon ini barulah nanti ada gereja yang memisahkan diri. Oh, saya nggak setuju, bisa gereja timur, pisah lagi apa. Sampai akhirnya 1054 pecah Katolik dan Ortodoks, ya. Masalahnya juga cuma kecil-kecil aja. Nanti di abad ke-16 pecah lagi Protestan gitu. Nah, tadi konsili belum selesai 451 553 bikin lagi konsili di Konstantinopel lagi, namanya konsili Konstantinopel kedua, menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Halo, pusing-pusing deh tuh bubun. Ya, itu akidah lagi. Terus konsili lagi, bikin lagi di Konstantinopel, bikin namanya konsili Konstantinopel ketiga. Bagaimana Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak? Kan bilangnya kan sifat ganda, manusia juga, Tuhan juga. Terus kehendaknya satu berdua gitu. Ya, itu konsili Konstantinopel ketiga. Sampai akhirnya bikin lagi konsili di Nisea, namanya konsili Nisea 2 tahun 781, bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Itu konsili-konsili itu yang membentuk dan meneguhkan akidahnya orang Kristen, ya. Selanjutnya konsili-konsili yang lain ngomongin manajemen gereja, paus ini sesat, atau bahkan sampai program kristenisasi itu di konsili-konsili yang berikutnya. Itu sejarahnya mereka ya Bu ya. Aduh, ini kayaknya airnya kurang nih Pak. Boleh minta lagi nggak Pak?
Satu lagi ya. Lupa bawa kopi. Baik, jadi tadi kita mengenal bahwa Natal kenapa bisa 25 Desember yang dianggap sebagai hari lahirnya Yesus. Tadi kita sudah mengenal ada dua cara ya, dua cara. Yang pertama dengan cara menghitung hari kematiannya ditambah 9 bulan menjadi hari kelahirannya. Yang kedua caranya memang masuk karena tradisi. Tradisi orang-orang sebelumnya menyembah Dewa Sol atau Dewa Matahari itu yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Akhirnya mereka diberi agama yang baru dengan Tuhan yang baru yaitu Yesus, tetapi hari lahirnya tidak berubah, tidak diubah gitulah ya. Itu Natal. Demikian perbincangan antara Elia Myron dan Koh Dondi Tan mengenai kelahiran Yesus dan hari Natal. Dari dialog ini, kita dapat melihat bagaimana perbedaan sudut pandang muncul dari latar keimanan dan pemahaman sumber yang berbeda. Semoga pembahasan ini menambah pengetahuan, memperluas sudut pandang, dan mendorong kita untuk menyikapi perbedaan dengan sikap saling menghormati. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Nantikan video menarik lainnya yang hanya ada di channel ini.